Selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik semua ya. Terima kasih untuk para ibu dan semua yang telah hadir dalam acara penyuluhan hari ini. Selamat pagi. Perkenalkan, saya Bidan Novia Dwi Lestari. Di sini saya akan mengadakan penyuluhan tentang gizi seimbang pada bayi dan balita. Adapun tujuan umum dan tujuan khususnya. Tujuan umumnya yaitu setelah ibu-ibu dan para hadirin yang sudah hadir mendapat penjelasan dari saya, diharapkan untuk memberikan gizi seimbang pada bayi. Kemudian tujuan khususnya yaitu untuk mengetahui bagaimana cara memberikan gizi seimbang pada bayi. Di sini bila ada pertanyaan atau masukan, nanti boleh mengangkat tangan dan menjawabnya. Di sini saya akan memberikan sedikit gambaran mengenai informasi tentang gizi pada bayi dan balita. Jadi usia bayi dari 0 sampai 6 bulan itu makanannya yaitu hanyalah ASI. Kemudian usia bayi dari 6 sampai 12 bulan itu makanannya boleh dari makanan yang sudah disaring, dicincang kasar, sampai ke makanan sehat lainnya. Kemudian adapun pemenuhan kebutuhan gizi pada bayi yaitu ASI eksklusif. Nah, di sini ada yang tahu apa itu ASI eksklusif? Baik, ASI eksklusif adalah pemberian ASI selama 6 bulan pertama tanpa minuman atau makanan tambahan lain, misalnya air putih, air kopi. Nah, setelah 6 bulan pemberian ASI dengan makanan pendamping ASI, lalu ASI dilanjutkan sampai dengan 2 tahun atau lebih. Nah, untuk mengetahui apa manfaat ASI, adapun manfaat ASI bagi ibu, yaitu yang pertama, rahim kembali ke ukuran normal dengan cepat dan ibu sehingga hal ini akan mengurangi pendarahan dan kehilangan darah setelah melahirkan. Kemudian yang kedua, ASI eksklusif juga menunda kembalinya kesuburan pada kebanyakan wanita. Yang ketiga, manfaat psikologis, yaitu meningkatnya kepercayaan diri dan meningkatkan ikatan emosional ibu dan bayi. Kemudian yang keempat, membantu ibu untuk mendapatkan waktu istirahat yang dibutuhkan karena ketika ibu menyusui, maka hal ini akan mengharuskan untuk duduk atau berbaring dengan bayi setiap saat. Kemudian adapun manfaat ASI bagi bayi, yang pertama penguat kekebalan tubuh, yang kedua penunjang tumbuh kembang, kemudian yang ketiga mencegah beragam penyakit, yang keempat menjaga berat badan, kemudian yang kelima membuat anak lebih cerdas. Kemudian adapun manfaat ASI bagi keluarga, itu ada 3 aspek. Yang pertama aspek ekonomi, kemudian aspek psikologis, kemudian aspek kemudahan. Nah, aspek ekonomi yang pertama, ASI tidak perlu dibeli, mudah dan praktis, mengurangi biaya berobat. Kemudian masuk ke aspek psikologis dengan memberikan ASI, maka kebahagiaan keluarga menjadi bertambah, kelahiran jarang, kejiwaan ibu baik dan tercipta kedekatan antara ibu, bayi dan anggota keluarga lainnya. Kemudian adapun manfaat ASI bagi negara. Nah, yang pertama menurunkan angka kesakitan dan kematian anak. Yang kedua mengurangi subsidi untuk rumah sakit. Yang ketiga mengurangi devisa dalam pembelian susu formula. Yang keempat meningkatkan kualitas generasi penerus bangsa. Nah, selain ASI, adapun empasi. Empasi adalah pemberian makanan pendamping ASI. Empasi merupakan makanan bagi bayi kedua yang menyertai pemberian ASI. Makanan pendamping ASI merupakan makanan yang diberikan pada bayi yang telah berusia 6 bulan atau lebih, karena ASI tidak lagi memenuhi kebutuhan gizi bayi.
Pemberian makanan pendamping ASI harus disesuaikan dengan usia bayi atau balita. Di sini ada pun tujuan pemberian MPASI. Yang pertama untuk menambah energi, yang kedua untuk membantu pertumbuhan bayi, yang ketiga sebagai makan pelengkap, yang keempat mengembangkan kemampuan bayi untuk mengunyah, menelan dan mencium, yang kelima guna melengkapi zat-zat gizi yang belum dipenuhi oleh ASI guna menunjang proses pertumbuhan supaya tetap optimal. Nah, sebelum itu ASI secara dini itu juga memiliki dampak. Yang pertama dapat menyebabkan diare atau susah BAB, yang kedua obesitas, yang ketiga kram usus atau kolik usus. Di sini bayi merasa kesakitan dan menjerit. Kemudian yang keempat alergi makanan. Ya, baik, mungkin hanya di situ penyuluhan yang dapat saya berikan. Apabila ada pertanyaan, jika tidak ada, saya akan tutup dengan mengucapkan selamat siang. Terima kasih.